Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Mas DU, dan kali ini ada update terbaru, kalian harus tahu ya. Kita dengerin guys. Penyidikan dan penindakan Bea Cukai Soekarno-Hatta, Bapak Kepala Bepom Tangerang yang kami hormati, dan serta rekan-rekan yang kami hormati semuanya di press conference ini. Jadi pada sore hari ini, seiringan dengan press release yang kami lakukan pada sore hari ini merupakan salah satu bukti komitmen antara Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama-sama dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta bahwa memang kami serius dan berkomitmen dalam menangani kasus narkoba yang beredar di wilayah daerah kami. Ini terbukti terlihat dari kuantitas dan betapa jaringannya semua terungkap. Jika dilihat seperti yang dipaparkan oleh Bapak Kapolres sebelumnya, bahwa di depan kita dalam jangka waktu 2 bulan itu terungkap ada 881 piece cartridge vape yang berisi etomidate, di mana vape ini sendiri merupakan suatu hal yang tren baru di kalangan masyarakat. Beserta press release ini juga dapat menjadi sosialisasi bagi kita semua bahwa memang ada narkoba jenis baru, yaitu dalam bentuk vape, dan memang berbahaya bagi kesehatan kita, agar dapat menjadi atensi. Dan salah satu kasusnya merupakan yang melibatkan public figure yang berinisial JF yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di atas, di mana untuk laporan singkat adalah pada kita menerima laporan yaitu pada tanggal 13 Maret kita mendapatkan serahan dari rekan-rekan kita dari Bea Cukai Soekarno-Hatta, dan setelah itu kita melaksanakan joint operation sehingga pada tanggal 14 Maret itu kita berhasil, yaitu besoknya itu kita berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki atas inisial BTR, yaitu pada jam 1 subuh. Lalu kita melakukan pengembangan lagi, itu lokasi penangkapannya di Makassar. Lalu kita melakukan penangkapan lagi, pengembangan lagi terhadap ER, itu jam 2 subuh di Makassar juga. Dan kami setelah melakukan pendalaman interogasi, ternyata vape ini didapatkan dari seorang yang berinisial EDS. EDS ini merupakan seorang yang memang sudah menjadi radar di kalangan kepolisian dan Bea Cukai, di mana memang dia ini kerap kali memasukkan narkotika jenis vape ini ke wilayah Indonesia, itu dari Thailand maupun dari Malaysia. Dan ketika kita mengamankan BTR dan ER ini, memang dia tidak serta-merta langsung mengakui bahwa siapa identitas dan sebagainya, mereka menutupi. Akan tapi atas dasar hasil analisa IT dan tracking, kita berhasil mengamankan dan berhasil mengidentifikasi bahwa EDS ini merupakan seorang warga Indonesia yang sudah cukup lama berdomisili di Thailand, dan dia juga memiliki jaringan narkoba yang banyak di Thailand dan di Malaysia. Lalu setelah kita identifikasi dia pulang ke Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Maret kita berhasil mengamankan yang bersangkutan di Jakarta Selatan. Dan ketika kita amankan, kita menemukan barang bukti lain, yaitu 40 pieces cartridge vape yang berisikan etomidate. Lalu setelah itu kita melakukan pendalaman, kita melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka serta alat bukti lainnya, dan sehingga kami menetapkan satu lagi tersangka, yaitu seorang public figure berinisial JF, di mana kemarin malam kita menangkap yang bersangkutan di daerah Bintaro. Memang ketika kita melakukan penangkapan, yang bersangkutan dalam keadaan setelah operasi, tapi yang bersangkutan siap bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan. Adapun untuk peran-peran yang dari 4 orang ini adalah, untuk BTR sendiri adalah orang yang, itu pertama kali kita amankan adalah orang yang menjadi kurir yang membawa cartridge
vape yang berisikan obat keras ini dari Malaysia Kuala Lumpur ke Indonesia. Lalu yang kedua adalah ER, di mana ER ini merupakan orang yang menyuruh BTR untuk pergi menjemput vape yang berisikan obat keras ini, dan juga dia berkoordinasi dengan para tersangka lainnya. Lalu ada saudara EDS. EDS ini merupakan seseorang yang seperti saya jelaskan tadi, dia adalah yang memang menyambung ke banyak bandar di Thailand dan Malaysia. Dalam hal ini dia yang berkomunikasi aktif dengan bandarnya yang ada di Malaysia, lalu dia yang memungkinkan kurir tersebut bisa bertemu dengan bandar di Kuala Lumpur. Lalu untuk yang terakhir yang kita tetapkan sebagai JF, untuk perannya adalah yang pertama, dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandarnya, yaitu EDS, dalam pembawaan cartridge pot berisi liquid dari Malaysia ke Indonesia. Yang kedua, dia juga yang menyediakan kurir untuk menjemput cartridge pot berisi liquid yang mengandung etomidate. Yang ketiga, dia adalah orang yang mempersiapkan dari awal, memonitor dan memfasilitasi penjemputan cartridge pot berisi liquid yang mengandung etomidate. Lalu yang keempat, apabila memang berjalan lancar dari 100 pot yang memang seharusnya bisa lolos, di mana akhirnya hanya 50 yang lolos, dari 100 pot yang memang harusnya lolos, itu sesuai perjanjian dengan saudara EDS, itu 40 cartridge potnya harusnya menjadi milik dari saudara JF. Dan mungkin untuk laporan singkat kronologi kejadian mungkin berikut dapat kami sampaikan, dan kami tidak henti-hentinya untuk terus berusaha agar memberantas narkoba, dan kami yakinkan bahwa ini tidak akan menjadi yang terakhir bagi kita, tapi kita akan terus memberantas narkoba sehingga kita bisa menyelamatkan negara ini. Baik, mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas laporan singkatnya. Selanjutnya mohon izin kepada Bapak Kapolres, Wakapolres beserta tamu undangan lainnya untuk foto dengan barang bukti yang sudah diriliskan. Jangan berdiri ya, jangan berdiri ya. Yang depan handphonenya boleh turunin dikit. Bentar, Pak. Oh Pak, sabar Pak. Lagi Pak, dikit lagi Pak, belum Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke Pak Kapolres. Demikian secara Presiden Satuan Ras Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, kami selaku panitia menyampaikan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh. Gak usah maju, gak usah maju. Udah maju. Erika mah, mic gua bawain Erik. Garis stopnya di sini kok, Pep. Garis stopnya di sini. Di sini udah stopin langsung. Mic-nya Diu, mic-nya Diu. Cepat tengah. Erika maaf ya. Media tolong agak mundur dikit ya. Oke, siap. Teman-teman agak mundur ya. Ya. Eki. Taruh meja Erika. Mic taruh meja aja nggak apa-apa. Mundur ya. Ya nggak apa-apa Pak. Maksudnya buat naruh mic gitu loh. Bawahnya. Nah. Erika maaf ya. Kita mundur di bawah aja. Sini ya, dekat. Boleh. Apa dong sama aja Pak. Bang, nggak usah tuh. Kayak apa sih? Biar rapi. Ah, kita aja. Bikin aja biar rapi kitanya. Kamu dia duduk. Kamu duduk di depan. Oh iya, nenek. Kayak teman-teman. Pakai satu nanti. Bentar. Siapa? Oke. Rolling. Man yuk. Yuk, maaf yuk. Kabel. Ya, jadi saudara Jeff ini Pak sih ngapain? Pak, kamera Pak. kamera mana ini? Mau saya news. Jadi Jeff ini kemarin hari Minggu kita lakukan penangkapan di salah satu daerah di Bintaro dan langsung kita bawa ke Polres Bandar Kornata. Jadi dari kemarin kita telah melakukan pemeriksaan, kemudian diselingi dengan istirahat, dan sampai hari ini yang bersangkutan masih kita minta keterangan karena ada beberapa tahapan yang kita lakukan termasuk proses konfrontir. Jadi perlu diketahui bahwa dalam perkara ini sudah ada 3 tersangka yang awalnya sudah dilakukan penahanan, dan itu untuk memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum bahwa diperlukan konfrontir terhadap saudara JF ini. Jadi nanti sampai jam 7 malam kita masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk selanjutnya nanti mengambil keputusan dari proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan. Saat diamankan kondisi Jeff sendiri gimana Pak? Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kebetulan dari kemarin juga JF ini didampingi oleh kuasa hukum yang hadir juga pada saat ini, nanti akan menyampaikan. Yang jelas memang kemarin pada saat dijemput sama penyidik, yang bersangkutan ini kondisinya masih dalam keadaan sakit, berjalan juga masih belum seperti kita, dan ada batasan-batasan seperti harus istirahat total, kemudian yang bersangkutan juga belum bisa beraktivitas, tapi JF ini kooperatif dengan didampingi pengacara datang ke kita untuk memenuhi memberikan keterangan kepada kita. Demikian Pak. JF sendiri dari kapan ini Pak? Kenapa? Sejak kapan sih Jeff? Ya, jadi pengungkapan ini kan kita dapati di tanggal 13 Maret. 13 Maret itu adalah penyerahan perkara dari Bea Cukai kepada kita. Dan prosesnya itu sejak Februari itu sudah membuat WhatsApp group yang nama WhatsApp itu berangkat. Itulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF ini dengan 3 tersangka lainnya. Jadi grup itu hanya terdiri dari 4 orang. Di dalam grup itu ada komunikasi-komunikasi, termasuk tadi berkomunikasi dengan EDS, kemudian membelikan tiket, kemudian menyiapkan hotel, kemudian mengontrol, mengawasi untuk perjalanan dari Malaysia ke Jakarta. Jadi diperkirakan sejak Februari. Ini pengiriman pertama atau ini otak sudah berapa kali? Iya, pemodal Pak, untuk JF sendiri tersangka utama atau barang otak-otak dari pelaku dari ini, kasus ini Pak? Ya, sampai saat ini kita masih melakukan pendalaman. Ada beberapa keterangan yang diberikan oleh tersangka ini dengan menunjuk JF, tetapi ada beberapa keterangan yang juga
oleh JF itu ditolak. Itu adalah hak dari semua, tapi nanti hasil konfrontir dan pemeriksaan antara 3 tersangka dan JF ini itu nanti yang akan menjadi penilaian bagi penyidik. Apa? Nanti biar pengacara yang menyampaikan, Mbak ya. Ya. Pak, Catherine dijual atau digunakan sendiri? Dari keterangan dan komunikasi yang kita dapat, jadi berdasarkan kita juga sudah meminta untuk melihat transaksinya, jadi memang ada proses pendistribusian, memindahkan atau mengedarkan kepada orang lain. Apakah dari kalangan selebriti juga Pak diedarkan Pak? Kenapa? Ada di kalangan selebriti juga diedarkan? Saya tidak tahu, tapi masih kita dalami. Tapi disamarkan dengan bungkus pot dari ini ya Pak, dari Indonesia sendiri ya Pak. Atau gimana? Kalau khususnya kan itu, yang cartridge to vape Iya. itu. Nah, kalau kemasan tadi Pak, Ini kan gabungan dari 881 limpahan tadi itu, 881. Jadi kalau untuk JF ini, itu BB-nya kan 40 plus 8 yang kosong, 42 plus 8 yang kosong yang sudah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Tapi yang mengatur untuk pengiriman 881 itu JF semua Pak? Ya, jadi dalam undang-undang kesehatan itu beda sama undang-undang narkotika ya. Di situ kan ada kelompok kategori-kategori, pemakai, pengedar, kurir. Kalau di dalam undang-undang kesehatan itu memang unsurnya itu adalah memproduksi dan mendistribusikan. Ya, jadi setiap orang dilarang untuk mendistribusikan obat keras. Kira-kira gitu, Mbak. Pak Jam sendiri berarti mengetahui bahwa ada kandungan obat keras di dalam cartridge yang dia kirim. Itu masih kita dalami. Tapi yang seharusnya etomidat itu memang di Indonesia masih tergolong baru ya. Tapi di beberapa negara kan kayak di Malaysia itu memang sudah ada larangan-larangan. Bahkan di beberapa negara yang saya dapat informasi itu memang sudah masuk kategori dalam narkotika. Kalau di kita masih undang-undang kesehatan. Masih undang-undang kesehatan. Ya, kalau penyampaian dari Balai POM bahwa etomidat ini bisa menimbulkan efek untuk menghilangkan rasa sakit, untuk memberikan ketenangan. Ya, jadi kurang lebih ya bisa mengganggu saraf pusat. Ya, jadi orang bisa tidak takut, tidak resah, tidak gelisah, kira-kira gitu. Nanti akan diselidiki sesama artis juga nggak Pak? Terus saat ini kita masih fokus kepada JF dan 4 tersangka. Pak, tapi kalau sudah JF, itu Pak kalau Dari hasil keterangan memang satu pouch ini kan dijual atau dibeli di sana itu kurang lebih antara 1 sampai 1,3 juta. Dan begitu nyampe di Jakarta, itu dipasarkan dengan nilai antara 3 juta sampai 4 juta. Pak, saat ini Ririn juga ikut dicek juga karena kekasihnya Pak? kekasihnya, karena infonya Ririn juga ikut pesan order vape yang dibawa itu. Kita masih fokus kepada 3 tersangka dan JF ya, jadi kita belum ada pengembangan kepada yang lain. Ya, kita masih fokus kepada tersangka JF dan 3 tersangka lain. Pak, pas ditangkap JF sedang apa Pak? Pas ditangkap? Sedang istirahat di rumah, karena memang yang bersangkutan baru selesai menjalani operasi. Pak, tapi udah ada bukti transaksi tuh Pak, dari misalkan dari yang dari para tersangka itu. Ada, sudah. Orang lain atau masih keempat tersangka itu? Jadi proses pembelian tiket, proses pembelian hotel, terus upah dan honor itu terlihat di grup itu. Pak, kurirnya sendiri masukkan ke Jakarta ini dengan cara apa? Jadi dari keterangan mereka masuk bawa dari hand carry, ada yang sebagai di bagasi, kemudian melewati pos bea cukai. Itulah kemudian dari teman-teman dari bea cukai mengetahui bahwa ada cairan yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap cairan. Oke. Pasal yang disangkakan dan ancamannya Pak? Jadi Undang-Undang Kesehatan pasal 435, pasal 436, setiap orang dilarang untuk mengedarkan obat keras dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 5 miliar, antara 500 juta sampai 5 miliar rupiah. Cukup ya Mbak ya semuanya ya. Sudah ya. Apakah penangguhan dari saudara ini? Belum, kita masih fokus kepada proses pemeriksaan ya Mbak ya. Ya, karena kita juga masih intensif melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Ya, mungkin nanti hal-hal yang lain berkaitan dengan sakitnya apa segala macam sudah hadir pengacara yang bersangkutan, sudah bisa akan ditanyakan kepada Bapak. Ya, pendampingan dari mana Pak? Udah lama atau? Masih dalam kita pendalami, masih kita dalam. Oke, sudah cukup ya Mbak. Terima kasih, Oke ya. Oke juga Pak. ada kemungkinan komunikasi. Nanti kami update lagi perkembangannya. Kamera Pak? Udah ya, semuanya ya.
masih diperiksa Mbak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Makasih ya teman-teman media ya. Ya oke guys ya, itu tadi update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.